Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi statistika tentang data berkala. Yang pertama ada pengertian dari data berkala, yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Maka, data berkala berhubungan dengan data statistik yang dicatat dan diselidiki dalam batas-batas interval waktu tertentu seperti penjualan, harga, persediaan, produksi, dan tenaga kerja. Data berkala dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan saat ini, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan datang, dan perencanaan kegiatan untuk masa depan. Yang pertama ada tren sekuler. Tren sekuler disimbolkan T, merupakan gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 jangka waktu. Tren ini dilukiskan berupa suatu garis yang memiliki bentuk yang beraneka ragam, dapat berupa garis meningkat, menurun, horizontal, atau naik turun secara halus, mirip huruf S yang memanjang. Yang kedua ada variasi siklis. Disimbolkan dengan huruf C, merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang panjang. Siklusnya yaitu periode kemakmuran, periode kemunduran, periode kesukaran, dan yang terakhir periode pemulihan. Pada siklus tersebut terdapat puncak dan lembah. Gerakan dari puncak ke lembah disebut kontraksi, dan sebaliknya gerakan dari lembah ke puncak disebut ekspansi. Berikut ini merupakan gambar dari kurva variasi siklis. Yang ketiga ada variasi musim yang disimbolkan dengan huruf S, yaitu variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Berikut ini gambar kurva variasi musim. Yang keempat ada variasi residu, disimbolkan dengan huruf I, merupakan gerakan yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat, tidak diikuti pola yang teratur, serta tidak dapat diperkirakan. Berikut ini merupakan gambar kurva dari variasi residu. Nilai-nilai dari data berkala merupakan hasil kali komponen-komponennya, yaitu Y sama dengan T kali C kali S kali I. Dengan keterangannya yaitu Y, data berkala, S, variasi musim, C, variasi siklis, T, tren sekuler, dan I, variasi residu. Penentuan tren. Yang pertama ada metode tangan bebas. Berikut ini ada tabel penjualan roti dari sebuah perusahaan roti pada tahun 1990 sampai 1997. Di tabel berikut ini penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Membuat gambar diagram pencar metode tangan bebas. Disesuaikan untuk hasil penjualannya yaitu menjadi Y. Kelemahan dari metode tangan bebas yaitu gambarnya kurang akurat dan nilai-nilai trennya kurang akurat. Untuk kelebihannya yaitu tidak memerlukan perhitungan dan jika garis trennya digambarkan hati-hati maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Yang kedua ada metode setengah rata-rata atau semi-average. Penentuan tren dengan metode ini, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, membagi data berkala menjadi dua bagian yang sama banyak. Jika jumlah tahunnya ganjil, maka tahun yang berada di tengah tidak diikutkan atau dihilangkan dalam perhitungan. Yang kedua, menghitung jumlah total setiap bagian dari jumlah semi total. Yang ketiga, menghitung rata-rata setiap bagian dan meletakkannya di tengah masing-masing bagian. Kedua nilai rata-rata tersebut merupakan nilai tren untuk tahun yang ada di tengah setiap bagian. Dan yang keempat, menentukan nilai trennya dengan cara menghitung kenaikan total tren dari nilai-nilai tren yang diketahui, menghitung rata-rata kenaikan tren per tahun, menambah atau mengurangi nilai tren yang diketahui dengan rata-rata kenaikan tren per tahun. Dan yang kelima, menggambarkan atau menentukan garis trennya. Contoh soalnya seperti berikut ini. Nilai penjualan bersih selama 10 tahun dari sebuah perusahaan roti diberikan sebagai berikut. Pertanyaannya, buatlah nilai-nilai trennya dan gambarkan garis trennya.
Penyelesaiannya, yang pertama kita membuat tabel yang berisi tahun, penjualan bersih, semi total, dan setengah rata-rata. Kita masukkan penjualan bersihnya sama seperti yang ada di tabel soal. Untuk tahun 1989, nilai penjualan bersihnya yaitu 176. Dan seterusnya sampai tahun 1998 dengan nilai penjualan bersihnya yaitu 270. Yang pertama, nilai tren yang ada dalam tabel nilai setengah rata-rata adalah nilai tren untuk tahun 1991 dan 1996. Nilai tren untuk tahun-tahun yang lain diperoleh melalui perhitungan berikut. Yang pertama, kenaikan total tren 1991 sampai 1996 adalah 238,6 min 186 sama dengan 52,6. Nah, caranya untuk menghitung semi total ini, di sini kan ada sebanyak 10 tahun. Maka kita bagi menjadi 2, menjadi 5 tahun. Kita jumlahkan hasil penjualan bersih selama 5 tahun tersebut, 176 ditambah 170 ditambah 182 ditambah 197 dan ditambah 205. Hasilnya yaitu 930. Kita taruh di tengah-tengahnya. Di tahun yang ketiga ini, 182. Berlaku sama juga untuk seterusnya. Untuk tahun 1994 dengan penjualan bersihnya 212 sampai ke tahun yang terakhir yaitu 1998 dengan nilainya 270. Kelima tahun ini kita jumlahkan nilai penjualannya dengan hasilnya 1193. Setelah kita mendapatkan nilai semi total ini, maka nilai semi total ini kita bagi lagi menjadi 186. 930 ini dibagi 5. 5 dari 5 tahun yang kita jumlahkan tadi. 930 dibagi 5 sama dengan 186. Sama untuk semi total 1193 dibagi 5 sama dengan 238,6. Maka kita mendapatkan nilai kenaikan total trennya yaitu 238,6 dikurangi 186 sama dengan 52,6. Nah, untuk mencari rata-rata kenaikan tren per tahun, maka nilai dari kenaikan total tren yaitu 52,6 kita bagi lagi menjadi 5 tahun. Kita bagi 5, hasilnya 10,52. Berikut ini ada contoh lain untuk menghitung metode setengah rata-rata. Caranya juga sama. Untuk menghitung perhitungan tren dengan metode setengah rata-rata dapat pula dilakukan dengan menggunakan persamaan garis lurus yang disebut dengan persamaan garis tren dengan rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y yaitu rata-rata semi total data, A dan B itu konstanta dan X-nya kode waktu atau titik habis. Yang ketiga, ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata disebut rata-rata bergerak jika setelah rata-rata dihitung, diikuti gerakan satu periode ke belakang. Metode rata-rata bergerak disebut juga dengan rata-rata bergerak terpusat, karena rata-rata bergerak diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan metode rata-rata bergerak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata dari sejumlah data paling awal, selanjutnya melupakan nilai data yang pertama, dan yang terakhir mengulangi tahap A dan B sampai data yang terakhir. Contohnya, berikut ini data produksi sabun cuci dari tahun 1987 sampai 1993. Ada 7 tahun, dan pertanyaannya yaitu buatlah nilai tren dengan metode rata-rata bergerak dengan 3 tahun dan 5 tahun rata-rata bergerak, dan selanjutnya buatlah grafiknya. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya kita membuat tabel dengan isi tabelnya yaitu ada tahun, produksi, jumlah 3 tahun, jumlah 5 tahun, rata-rata bergerak selama 3 tahun, dan rata-rata bergerak selama 5 tahun. Caranya hampir sama seperti menghitung metode rata-rata
semi total. Untuk jumlah 3 tahun, maka kita jumlahkan tahun 1987, 1988, sampai 1989. 3 tahun ini nilai produksinya dijumlahkan dan hasilnya kita taruh di tabel jumlah 3 tahun. 175,5 ditambah 194,9 ditambah 218,5, maka hasilnya 588,9 kita taruh tengah. Untuk yang kedua juga sama. Kita jumlahkan 194,9 ditambah 218,5 ditambah 202,9. 3 tahun ini kita jumlahkan, hasilnya ditaruh tengah di jumlah 3 tahun ini. Hasilnya 616,3. Dan seterusnya sampai ke tahun terakhir, yaitu 213 ditambah 207,8 ditambah 213,0, hasilnya 633,8. Sedangkan untuk jumlah yang 5 tahun, maka kita jumlahkan 5 tahun dari 1987 sampai 1991. Lalu kita taruh hasilnya tepat di tengah-tengahnya. Hasilnya 1004,8. Turun 1 tahun, jumlahkan lagi sampai 5 tahun, lalu taruh hasilnya di tengah-tengahnya. Seperti itu sampai selesai. Setelah kita mendapatkan nilai jumlah 3 tahun dan jumlah 5 tahun, selanjutnya kita menghitung rata-rata bergerak 3 tahun dan rata-rata bergerak 5 tahun. Caranya, 588,9 dibagi jumlah 3 tahun, dibagi 3 untuk mencari rata-rata bergerak 3 tahun. Maka hasilnya 196,3. Sama untuk tahun berikutnya, 616,3 dibagi 3 tahun. Hasilnya 205,4. Dan seterusnya sampai jumlah 3 tahun yang terakhir. Untuk menghitung jumlah 5 tahun, maka hasil dari jumlah 5 tahun ini dibagi dengan 5 tahun. 1004,8 dibagi 5 sama dengan 200,96. 1037,1 dibagi 5 sama dengan 207,42. Setelah kita mengetahui nilai rata-rata bergerak 3 tahun dan 5 tahun ini, lalu kita gambarkan kurva dengan nilainya sesuai dengan rata-rata bergerak 3 tahun dan 5 tahun tersebut. Selanjutnya ada tren linear. Tren linear adalah tren yang variabel X-nya atau periode waktunya berpangkat paling tinggi 1. Tren linear memiliki bentuk persamaan berupa persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus BX, dengan keterangannya Y sama dengan data berkala atau nilai tren untuk periode tertentu, X merupakan periode waktu, dapat berupa hari, minggu, bulan, ataupun tahun. A konstanta, nilai Y jika X sama dengan 0. B sama dengan koefisien X dengan kemiringan garis tren atau slope. Untuk menentukan garis tren terlebih dahulu, maka dicari nilai A dan B. Artinya, jika nilai A dan B sudah diketahui, maka garis tren dapat dibuat. Nilai A dan B dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode matematis. Yang pertama, ada metode kuadrat terkecil atau least square dengan persamaan trennya, yaitu sama seperti persamaan tersebut, Y sama dengan A plus BX. Dengan metode kuadrat terkecil, maka nilai A dan B dari persamaan tren linear di atas, yaitu A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Untuk tahun kode X memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk jumlah tahun ganjil dan tahun genap. Untuk jumlah tahun ganjil atau N-nya ganjil, maka nilai X-nya yaitu 0, plus 1, plus 2, plus 3, min 1, min 2, min 3. Dan untuk jumlah tahunnya genap, maka nilai-nilai X-nya yaitu plus 1, min 1, plus 3, min 3, plus 5, min 5, dan seterusnya. Contohnya yaitu ada data seperti berikut ini.
Untuk N ganjil, tahun 1991 dengan penjualan 170 sampai ke 1995 dengan nilai penjualannya 325. Penyelesaiannya untuk N ganjil, maka terlebih dahulu kita membuat tabel dengan isi tabelnya ada tahun, penjualan atau Y, X, XY, X kuadrat, dan nilai tren yang akan kita cari. Kita masukkan seperti yang ada di soal, ada tahun dan penjualan kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita hitung jumlah penjualannya. Didapatkan 1160. Kita masukkan nilai X. Karena nilai N-nya ganjil, maka kita menggunakan nilai X-nya yaitu 0, plus 1, plus 2, min 1, min 2, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya, untuk mengisi tabel X kali Y ini, maka kita kalikan nilai X kali nilai Y. Min 2 kali 170 sama dengan min 340. Min 1 kali 190 sama dengan min 190. 0 kali 225 sama dengan 0 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Dari sini, min 2 kali min 2 sama dengan 4, min 1 kali min 1 sama dengan 1, 0 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk mendapatkan nilai tren ini, maka kita hitung dengan cara seperti ini. Rumus dari metode kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan A plus BX. Sehingga kita mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai A, maka rumusnya yaitu sigma Y per N. Sigma Y kita dapatkan yaitu 1160 kita masukkan, dan nilai N tahunnya ini ada 5 tahun. 1160 dibagi 5 sama dengan 232, maka kita dapatkan nilai A-nya yaitu 232. Selanjutnya kita menghitung nilai B dengan rumusnya sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan sigma XY yaitu 370 dan sigma X kuadratnya 10. Hasilnya 37. Setelah nilai A dan B ini didapatkan, maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk A-nya 232 ditambah B-nya 37 kali X. Setelah itu, persamaan ini kita masukkan nilai X-nya. Nilai X ini kita dapatkan dari tabel ini. Lalu kita hitung. Untuk Y tahun 1991, maka nilai trennya yaitu 232 plus 37 kali min 2. Min 2 ini dari sini. Sama dengan 158. Berlaku sama untuk seterusnya, untuk tahun-tahun berikutnya. Y92 tahun 1992 sama dengan 232 ditambah 37 dikali min 1 ini. Sama dengan 195 dan seterusnya. Maka kita mendapatkan nilai trennya, kita jumlahkan totalnya yaitu 1160. Selanjutnya contoh soalnya yaitu untuk N genap. Dengan soalnya seperti berikut ini dan penyelesaiannya sama. Caranya kita membuat tabel dengan isinya yaitu ada tahun, penjualan sebagai Y, X, XY, X kuadrat, dan nilai trennya. Caranya juga sama, yang berbeda hanya nilai X-nya ini. Jika untuk N ganjil tadi, X-nya itu dimulai dari 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Dan untuk N genap ini, maka nilai X-nya min 1 plus 1, min 3 plus 3, min 5 plus 5, dan seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung nilai XY-nya diperoleh dari nilai penjualan dikali nilai X-nya. Selanjutnya menghitung X kuadrat ini diperoleh dari min 5 kali min 5 sama dengan 25 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Selanjutnya menghitung tren. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Setelah kita menghitung jumlah-jumlah ini,
maka kita masukkan ke dalam rumus. Untuk A, sigma Y per N, kita masukkan nilainya 1310 dibagi 6 sama dengan 218,33. Dan untuk B, sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 1150 per 70 sama dengan 16,43. Setelah mendapatkan nilai A dan B, maka nilai tersebut kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 218,33 plus 16,43 kali X. Lalu kita masukkan nilai X-nya dari tabel ini. Untuk Y tahun 1990, 218,33 ditambah 16,43 dikali min 5 sama dengan 136,18. Untuk tahun berikutnya caranya sama. Maka kita dapatkan nilai trennya, lalu kita jumlahkan. Hasilnya sama seperti penjualan. Yang kedua ada metode matematis. Caranya juga sama, hanya berbeda rumusnya di persamaan berikutnya. Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Sigma X sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Yang X merupakan tahun kode bagi tahun-tahun yang digunakan dalam data berkala. Untuk tahun pertama nilai X-nya 0, untuk tahun kedua nilai X-nya 1, untuk tahun ketiga nilai X-nya 2, dan seterusnya. Tinggal masukkan rumus-rumusnya yang berbeda nilai X-nya. X-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dari data berkala. Untuk mengetahui pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen-komponen lain dari data berkala yaitu ada tren, variasi siklis, dan variasi residu atau irregular yang harus dihilangkan. Variasi musim dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada variasi musim spesifik, variasi musim berubah-ubah, variasi musim tipikal, dan variasi musim tetap. Di dalam variasi musim ini, maka rata-rata ukuran musim sama dengan 100. Dengan demikian, untuk data semester, jumlah dua ukuran semester sama dengan 200. Kenapa? Karena dalam satu tahun itu ada 2 semester, maka 2 kali 100 sama dengan 200. Jika dalam satu tahun itu dibagi menjadi kuartal, satu kuartal itu ada 4, maka hasilnya 400, 4 kali 100. Jika satu tahun itu dibuat menjadi bulan, maka jumlahnya ada 12, maka 12 kali 100 sama dengan 1200. Yang pertama ada metode rata-rata total. Langkah dalam menggunakan metode rata-rata total yaitu yang pertama menentukan jumlah nilai masing-masing semester, kuartal, atau bulan. Yang kedua menentukan rata-rata jumlah tersebut. Yang ketiga menentukan persentase jumlah setiap semester, kuartal, atau bulan. Contoh soalnya berikut ini. Ada laba bersih dari sebuah perusahaan penjualan dinner set pada tahun 1991 sampai 1994. Penyelesaiannya yaitu kita buat tabel dengan isi tahun kuartal 1 sampai kuartal 4, lalu kita jumlahkan. Kuartal 1 jumlahnya berapa, kuartal 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kita jumlahkan, lalu kita jumlahkan lagi dari seluruh jumlah kuartal. Hasilnya 66. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata jumlah. Rata-ratanya yaitu 66 dari seluruh jumlah dibagi 4. N, yaitu tahunnya ada 4. Maka 66 dibagi 4 sama dengan 16,5. Untuk menghitung persentase jumlah setiap kuartalnya, maka untuk kuartal pertama, jumlahnya itu 13. Kita bagi dengan hasil rata-rata ini, lalu kita kali 100, hasilnya 78,79%. Kuartal 2 juga sama, jumlah dari kuartal 2 adalah 16. Kita bagi dengan rata-rata jumlah, kita kalikan 100, maka hasilnya 96,97. Dan seterusnya. Maka indeks musim masing-masing kuartal ada 78,79, 96,97, 90,91, dan 13,333. Yang kedua ada metode rata-rata sederhana. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulan. Yang kedua menentukan persentase total terhadap rata-rata. Dan yang terakhir menentukan indeks musimnya. Contohnya yaitu berikut ini.
Ada tabel laba bersih dari sebuah perusahaan penjualan dinner set pada tahun 1991 sampai 1994. Penyelesaiannya A. Menghitung rata-rata setiap kuartal. Kita gambarkan lagi dari soal, lalu kita jumlahkan. Jumlah dari kuartal pertama di 4 tahun ini yaitu kita jumlahkan hasilnya 13, 16, 15, dan 22 ini. Lalu kita hitung rata-ratanya. 13 dibagi dengan 4 tahun ini sama dengan 3,25. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 15 bagi 4, 3,75. 22 dibagi 4, 5,50. Selanjutnya kita menghitung presentase total terhadap rata-rata. Dengan rumusnya yaitu presentase total rata-rata adalah rata-rata dibagi total rata-rata dikali 100. Maka kita buat tabel seperti ini. Kita masukkan rata-rata yang telah kita hitung ke dalam tabel yang paling baru. Lalu kita hitung total rata-ratanya, yaitu nilai rata-rata 3,25 dibagi total rata-rata 16,5 kita kali 100. Hasilnya 19,70 dan seterusnya. Lalu kita mencari indeks musim sama dengan presentase total rata-rata dikali 4. Maka indeks musim masing-masing kuartal ada 78,80. Kita peroleh dari presentase total rata-rata ini 19,70 dikali 4. Hasilnya 78,80 dan seterusnya. Yang ketiga, ada metode rasio terhadap tren. Dengan langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, menentukan persamaan tren tahunan dengan metode least square, mengubah persamaan tren tahunan menjadi persamaan tren semester, kuartal, atau bulanan, menentukan nilai-nilai tren untuk masing-masing semester, kuartal, atau bulanan, menyatakan data berkalanya sebagai presentase terhadap nilai tren, menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulan. Yang terakhir menentukan indeks musimnya. Contoh soalnya. Berikut ini ada tabel laba bersih dari sebuah perusahaan penjualan dinner set tahun 1991 sampai 1994. Maka penyelesaiannya kita tulis lagi jadi soal, lalu kita tambahkan tabel Y, X, XY, dan X kuadrat. Tabel Y ini merupakan jumlah dari nilai kuartal 1 sampai kuartal 4 di tiap tahunnya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 sama dengan 17. Dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan lagi. Kita tentukan nilai X-nya. Karena N-nya genap, maka X-nya menggunakan min 1 plus 1, min 3 plus 3, dan seterusnya. Lalu kita hitung X kali Y-nya. 12 kali min 3 sama dengan min 36 dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Lalu kita menentukan X kuadratnya. Min 3 kali min 3 sama dengan 9. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai A dan B-nya dengan persamaannya yaitu Y A plus BX. Kita masukkan hasil yang telah kita jumlahkan tadi. Sigma Y per N sama dengan 66 per 4 tahun N tahun sama dengan 16,5. Untuk B, sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 26 kali dibagi 20 sama dengan 1,3. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan tren yaitu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 16,5 plus 1,3 kali X. Selanjutnya persamaan tren kuartalnya yaitu Y sama dengan 16,5 per 4 plus 1,3 per 16 kali X. Sama dengan 4,125 plus 0,08125 kali X. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai tren masing-masing kuartal. Untuk menentukan nilai-nilai tren masing-masing kuartal, maka kita menentukan nilai X untuk persamaan tren kuartalnya terlebih dahulu. Karena jumlah seluruh kuartalnya ada 16, ini jumlahnya ada 16, dan N genapnya ada 4 tahun, maka nilai X-nya, kita buat X-nya kan menggunakan ini,
plus 1, min 1, min 3. Ini kita membuat ini sampai jumlahnya yaitu 16. Kita mulai dari yang pertama, yang tengah. Plus 1, min 1, plus 3, min 3, plus 5, min 5, sampai ke plus 15, min 15. Dengan jumlahnya yaitu 16. Nah, kita juga ambil dari tengah-tengahnya ini. Selanjutnya kita menentukan kuartalnya, yaitu kita urutkan saja mulai dari kuartal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sampai 4 tahun. Selanjutnya menentukan tahunnya, ini disesuaikan dengan tahunnya. Kuartal 1 sampai 4 di tahun 1991. Kuartal 1 sampai 4 di tahun 1992, dan seterusnya. Lalu kita menentukan nilai-nilai tren tiap kuartal. Caranya yaitu untuk mendapatkan nilai 2,91 ini, kita masukkan persamaan tren kuartalnya, Y sama dengan 4,125 ditambah 0,08125X. X ini diganti dengan nilai X yang sudah kita tentukan ini. Kita masukkan nilai X-nya min 15. 4,125 ditambah 0,08125 kali min 15, hasilnya 2,91. Dan seterusnya. Kuartal 2, kuartal 3, 4, disesuaikan dengan tahun, kuartal, dan nilai X-nya ini. Selanjutnya, yang D yaitu presentase nilai data berkala terhadap nilai tren. Setelah kita menemukan nilai tren kuartalnya, maka kita menghitung nilai data berkala terhadap nilai trennya. Untuk kuartal 1 di tahun 1991 nilainya 68,73 dengan rumusnya yaitu ini Y per T kali 100. Y itu nilai kuartal ini yang ada pada soal 2. Di tahun 1991 di kuartal 1 nilai Y-nya itu 2 dan nilai tren T itu nilai tren kuartalnya yaitu 2,91. Jadi nilai Y-nya tadi 2, 2 per T, nilai T-nya 2,91 kali 100. 2 per 2,91 kali 100, hasilnya 68,73. Selanjutnya juga sama untuk tren kuartal kedua di tahun 1991, yaitu nilai Y-nya 3 per 3,07 dikali dengan 100. Hasilnya 97,72. Dan seterusnya sampai ke kuartal keempat tahun 1994. Setelah mendapatkan nilai tersebut, maka kita jumlahkan nilainya. Selanjutnya menghitung rata-rata. Rata-rata ini diperoleh dari nilai jumlah di tiap kuartalnya dibagi 4. Karena N tahunnya ini ada 4. Maka untuk rata-rata di kuartal 1 itu 330,31 dibagi 4. Untuk kuartal 2, 396,38 dibagi 4 dan seterusnya. Maka hasilnya yaitu ini 82,58, 99,09 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya 397,40. Selanjutnya mencari indeks musim, yaitu rata-rata, nilai rata-rata. Ini 82,58 untuk kuartal 1. Kita kali dengan 400. 400 ini karena menggunakan kuartal, maka hasilnya itu 400. 4 kali 100 seperti penjelasan sebelumnya. Kita bagi dengan nilai jumlah rata-rata. 397,40. Hasilnya 83,12. Untuk kuartal 2 juga sama, 99,09 kali 400 per 397,40 hasilnya 99,74 dan seterusnya. Selanjutnya ada metode rasio rata-rata bergerak. Langkah penyelesaiannya yaitu menghitung rasio rata-rata bergerak terpusatnya, merata-ratakan rasio rata-rata bergerak terpusatnya, lalu menghitung indeks musimnya. Contohnya seperti ini.
Ada tabel 7.10 sama seperti sebelumnya, laba bersih dari sebuah perusahaan penjualan dinner set tahun 1991 sampai 1994. Lalu penyelesaiannya yaitu rasio rata-rata bergerak terpusat. K ini merupakan kuartal, LB merupakan nilai dari Y. 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4 ini dan seterusnya ke bawah sesuai kuartal dan sesuai tahun. Lalu untuk menghitung J kali B kali 4 kali K ini yaitu merupakan jumlah bergerak 4 kuartal. Hasil yang pertama yaitu 12. Kita ketahui dari jumlah 4 kuartal di tahun 1991. Maka 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 hasilnya 12. Yang kedua yaitu 13. Diperoleh dari 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Hasilnya 13. Untuk yang JB 4K ini kita hitung itu 4 LB ini. 4 dijumlahkan sebanyak 4 kuartal pokoknya. Lalu hasilnya ditaruh di tengah-tengahnya. Mundur 1, dijumlahkan 4 sampai ke bawah. Lalu kita jumlahkan, taruh di JB 4K ini. Dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini ada hasil yang salah, yaitu di ini 16 tambah 17 ini, itu hasilnya 33. Sedangkan di sini 32. Maka nanti ada hasil yang berbeda. Untuk menghitung J kali B kali T itu 2 dari penjumlahan JB 4K. 12 tambah 13 sama dengan 25. 13 tambah 14 sama dengan 27. 14 tambah 15 sama dengan 29 dan seterusnya. Ini tadi ada yang salah ya. 16 tambah 17 sama dengan 33. Ini 32. Oke. Selanjutnya menghitung nilai RRBT ini diperoleh dari JBT per 8. Jadi nilai 25 ini dibagi dengan 8 sama dengan 3,125. 27 dibagi 8 sama dengan 3,375 dan seterusnya sampai ke bawah. Jika ini tadi ada nilai yang salah, maka hasil yang seterusnya juga menyesuaikan, tidak sama seperti tabel yang ada di sini. Selanjutnya menghitung RRRB, rasio rata-rata bergerak, yaitu diperoleh dari nilai Y diperoleh dari nilai Y per RRBT per ini dikali 100. Jadi nilai Y atau LB-nya ini 3. 3 dibagi 3,125 dikali 100 sama dengan 96. Yang selanjutnya juga sama. 4 dibagi 3,375 dikali 100 sama dengan 118,52 dan seterusnya. Setelah kita menentukan nilai RRRB ini, selanjutnya kita membuat tabel rata-rata rasio dari rata-rata bergerak. Kita masukkan nilai RRRB ini ke dalam tabel ini sesuai dengan kuartal dan tahunnya. Kita masukkan 96. 96 ini di kuartal ketiga tahun 1991. Ini di kuartal ketiga tahun 1991. Dan selanjutnya 118,52 di kuartal keempat tahun 1991. Nah, kita masukkan sampai ke yang terakhir. Lalu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan. Rata-ratanya yaitu dari jumlah 263,08 ini dibagi N, tahunnya 4, yaitu 87,69. Lalu hasil rata-ratanya kita temukan. Selanjutnya kita menghitung indeks musimnya, yaitu rata-rata dikali 400 per hasil yang kita peroleh. Hasilnya ini tidak sama ya, tidak 399,78 karena ada nilai yang salah. Maka disesuaikan. Hasilnya itu 398,51. Jadi nanti rata-ratanya, hasil rata-ratanya dikali dengan 400 dibagi dengan 398,51. Maka kita temukan indeks musimnya tiap kuartal.
Selanjutnya, menghitung rata-rata bergerak hilang ya, dengan rumusnya data periode bersangkutan dibagi indeks musim dikali 100. Ini indeks hilang ini maksudnya yang di sini tidak ada isinya. Di sini tidak ada isinya. Caranya menghitungnya yaitu 2. Ini 2 dibagi 87,74. Ini salah. Ini hasilnya tadi menyesuaikan jumlahnya ya. Tapi caranya sama kok. Hasil dari kuartal 1 ini 2 dibagi dengan hasil dari kuartal 1 ini dikali 100. Untuk kuartal kedua, 3 dan 4 caranya juga sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.